Namaku Rais. Usia sudah lebih dari 60 tahun, dan mungkin tak banyak yang mengenalku selain para peziarah atau keluarga yang pernah menguburkan orang tercintanya di tanah pekuburan ini. Sudah hampir 3 dekade aku menjadi penjaga makam, tinggal di rumah kecil berdinding papan tak jauh dari pintu masuk. Tak banyak bicara, tak banyak kawan. Dan kupikir, itu cukup. Sampai malam itu. Hari itu hujan turun sejak sore. Petir menyambar-nyambar seperti hendak membelah langit. Aku duduk sendirian di serambi rumah kecilku, menyeruput kopi yang sudah dingin. Di kejauhan, suara kodok bersahutan, seolah memanggil sesuatu dari kegelapan. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat angin berhembus kencang dan ada suara keras dari arah gerbang makam. Seperti suara seng jatuh, atau lebih tepatnya, dilempar. Aku menghela napas, memasang mantel plastik tipis, dan menyalakan senter. Meskipun enggan, aku berjalan menyusuri jalan tanah becek menuju gerbang makam. Angin membuat pepohonan menari tak tentu arah, dan ranting-ranting patah menimpa batu nisan. Saat aku sampai di depan gerbang, tak ada siapapun. Tapi di bawah pohon jati tua yang berdiri tegak di tengah-tengah kompleks makam, aku melihat sesuatu. Putih. Panjang. Basah kuyup. Seperti kain. Aku dekati perlahan. Tuhan saksi, itu adalah sehelai kain kafan, tergeletak di tanah basah, kotor oleh lumpur dan serpihan dedaunan. Aku berdiri mematung. Tidak ada prosesi pemakaman sore tadi. Tidak ada liang yang baru digali. Tidak ada jenazah yang dikuburkan. Lantas, kafan siapa ini? Jantungku mulai berdegup tidak karuan. Angin bertiup lagi, membuat kain itu bergerak pelan, seperti disentuh oleh tangan tak kasat mata. Aku mundur satu langkah, lalu memutuskan mengambilnya dengan sepotong ranting panjang. Kafan itu terasa dingin. Bukan karena hujan, tapi karena ada semacam hawa lain yang menyelimutinya. Rasanya seperti menggenggam kegelapan itu sendiri. Aku masukkan ke dalam karung plastik dan membawanya pulang. Sepanjang jalan, aku terus menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi aku merasa dia mengikutiku. Sesampainya di rumah, aku letakkan karung itu di teras dan masuk ke dalam. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupikir mungkin ini cuma hal ganjil biasa. Mungkin ada orang gila iseng melempar kafan bekas, atau entah apa. Tapi ketika jam menunjuk pukul 2 dini hari, aku mendengar suara tangisan. Bukan tangisan keras, tapi lirih. Menyesakkan. Seperti suara perempuan. Dari luar rumah. Aku bangkit dan mengintip dari jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi karung itu terbuka. Dan kafan itu tidak ada. Pagi harinya, aku memeriksa sekitar rumah. Tak ada jejak orang, tak ada bekas binatang. Anehnya, kain itu tergeletak rapi kembali di bawah pohon jati tua tempat aku menemukannya semalam. Seolah seseorang, atau sesuatu, telah mengembalikannya ke sana. Kain itu masih basah. Dan mulai berbau busuk. Hari-hari selanjutnya, teror semakin menjadi. Kain itu tak pernah bisa kubuang. Sudah 5 kali aku membakarnya. Setiap kali, ia kembali dalam kondisi utuh, tergeletak entah di halaman, di dekat nisan, atau bahkan tergantung di pagar rumahku. Kadang-kadang, aku melihat sesosok bayangan putih berdiri di antara makam. Diam saja. Menatap. Tak bergerak. Dan setiap malam, suara tangisan itu terdengar lebih jelas. Kadang seperti merintih, kadang seperti memanggil. Tolong. Kembalikan aku mulai bertanya-tanya. Bukan hanya soal siapa pemilik kain itu, tapi apa maunya. Hingga suatu malam, aku bermimpi. Atau entahlah, mungkin bukan mimpi. Aku berada di sebuah lubang kubur. Dalam. Basah. Aku melihat sekujur tubuh perempuan telanjang dibaringkan tanpa kafan. Matanya terbuka. Penuh luka lebam. Tangan dan kakinya terikat. Perlahan, ia menoleh padaku. Dan tersenyum pahit. Aku tak dikafani. Aku tak dikuburkan. Aku dibuang. Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Dari jendela kamar, aku melihat. Kain kafan itu tergantung di pohon jambu depan rumah.
Darah menetes dari ujungnya keesokan paginya, aku mencoba memberanikan diri untuk bicara pada Pak Darsan, penggali kubur yang lebih muda. Ia sering membantuku kalau ada pemakaman. Tapi saat aku menyebut soal kafan tanpa mayat, wajahnya langsung pucat. Pak Rais, jangan main-main sama yang begituan, katanya. Dulu, pernah ada orang nemu kafan juga. Tapi mati kaku. Matanya melek terus, mulutnya nganga kayak mau teriak. Aku tanyakan kapan itu terjadi. Udah lama. Pas zaman pemakaman digusur dulu, waktu desa mau bangun proyek perumahan. Banyak kuburan dipindah tanpa kafan. Banyak jenazah ditumpuk. Ada juga yang gak sempat dikafani. Aku merasakan tengkuku meremang. Apa mungkin kain ini milik salah satu dari mereka? Malamnya, aku tidur dengan lampu menyala. Tapi itu tidak membantu. Aku terbangun karena suara ketukan di pintu. Perlahan, aku melangkah ke ruang depan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat membuka pintu, aku melihat kain kafan itu tergantung di atas palang pintu. Dan sesuatu bergerak di baliknya. Seketika aku menjerit dan menutup pintu sekeras-kerasnya. Keesokan paginya, kain itu hilang lagi. Tapi di depan rumahku, ada bekas jejak kaki kecil berlumur lumpur, memanjang hingga ke area pemakaman. Aku tahu, ini bukan sekadar hantu biasa. Ini dendam yang belum selesai. Dan aku tahu, aku sudah terlibat terlalu dalam. Pagi itu aku duduk mematung di serambi. Matahari belum tinggi, tapi keringat sudah membasahi pelipisku. Tangan gemetar saat menggenggam gelas teh yang tak sempat ku minum. Pikiranku berkecamuk, aku tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Kain kafan itu kini seperti menjadi bagian dari hidupku. Tiap kali aku membuangnya, membakarnya, menguburnya kembali, dia selalu kembali. Bahkan semalam, aku melihatnya menggantung di atas pintu rumah, bergerak pelan seperti bernapas. Tapi yang paling mengganggu adalah jejak kaki kecil yang muncul pagi ini. Kecil, seperti milik seorang perempuan, atau anak-anak. Dan aroma anyir itu, masih menempel di rongga hidungku. Aku butuh jawaban. Dan aku tahu, satu-satunya tempat untuk mencarinya adalah rumah Pak Lurah yang lama, rumah tua yang kini hanya ditinggali oleh anak bungsunya, Mukri, seorang pemuda yang agak pendiam tapi dikenal suka menyimpan dokumen-dokumen lama milik ayahnya. Siang itu, aku datang ke rumah Mukri. Rumahnya besar, bergaya lama, berdinding kayu jati dan berlantai tanah merah. Ia menyambutku dengan bingung. Pak Rais? Ada apa, Pak? Aku menjelaskan singkat, hanya bilang ingin mencari arsip lama soal pemindahan makam puluhan tahun lalu. Mukri mengangguk pelan, lalu mengajakku masuk ke ruang belakang, ke gudang kecil penuh debu dan kardus. Kami mengobrak-abrik tumpukan berkas, sampai akhirnya kutemukan map coklat tua, agak lembab, bertuliskan tangan. Pemindahan makam proyek timur, tahun tidak ada tahunnya. Tapi ketika kubuka, bulu kuduku langsung berdiri. Di dalamnya ada sketsa kasar area pemakaman yang lama. Beberapa titik ditandai silang merah, dan satu dari titik itu diberi catatan tangan. Perempuan tanpa nama, lokasi 17A, tidak ada keluarga, status dikubur tanpa kafan, penyebab kematian tidak diketahui. Aku gemetar. Mukri, bisikku, kau tahu siapa yang dulu bertugas mengurus pemindahan ini? Mukri terdiam. Wajahnya mendadak tegang. Ia menutup map perlahan. Itu proyek yang sensitif, Pak. Banyak yang gak setuju waktu itu. Termasuk almarhum Bapak. Tapi proyek itu jalan terus karena ada tekanan dari orang luar desa. Tekanan siapa entahlah. Yang jelas, beberapa makam dipindah secara terburu-buru. Ada yang jasadnya sudah hancur, ada yang cuma tinggal tulang. Tapi, ada satu kasus yang bikin heboh. Mukri menarik napas panjang. Waktu gali kubur di titik 17A itu, penggali kubur nemuin jasad perempuan yang masih utuh. Tapi posisinya kayak orang hidup. Mulutnya terbuka, matanya melek. Tangan dan kakinya terikat. Hatiku mencelos. Mereka gak nemu nama, gak ada identitas. Makanya disebut tanpa nama. Tapi ada yang bilang, itu bukan kuburan. Itu kuburan hidup. Malamnya,
Aku tak bisa tidur. Mataku terus menatap langit-langit rumah yang gelap. Kupikir tentang sosok perempuan dalam mimpiku. Tentang senyum pahitnya. Tentang kata-katanya, aku dibuang. Aku bangkit dari tempat tidur. Aku harus kembali ke titik 17A meski waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku bawa senter dan cangkul. Aku berjalan cepat ke area makam paling ujung, bagian yang jarang dikunjungi. Titik 17A ada di balik semak-semak, di antara pohon beringin dan pohon angka tua. Sesampainya di sana, aku terpaku. Kain kafan itu sudah tergeletak di atas tanah. Tapi malam ini berbeda. Kain itu basah oleh darah. Tanganku gemetar saat menggenggam cangkul. Aku mulai menggali perlahan, hati-hati, sambil membaca doa pelan. 1, 2, 3 lapis tanah ku gali. Tiba-tiba cangkulku membentur sesuatu. Benda keras. Bukan batu. Seperti peti kayu. Aku menyingkirkan tanah lebih cepat. Peti itu terkubur tak terlalu dalam. Tak ada nisan. Tak ada papan nama. Cuma peti usang dengan tutup setengah terbuka. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat tutupnya. Dan aku menjerit. Di dalam peti itu, ada tulang belulang, lengkap, tapi tubuhnya masih terikat dengan tali tambang yang sudah membusuk. Tengkoraknya retak di bagian belakang, dan kain yang membungkus tubuhnya cuma kain goni kasar, bukan kafan. Perempuan itu benar-benar tidak dikafani. Dan lebih menyeramkan lagi. Di bagian dasar peti, masih ada bekas cakaran, seperti seseorang yang mencoba keluar dari dalam, hidup-hidup. Malam itu aku duduk di samping makam itu sampai fajar menyingsing. Kain kafan yang kutemukan, kutaruh di atas peti, sambil kututup ulang liang kubur itu dengan pelan. Tapi aku tahu. Ini belum selesai. Perempuan itu, menunggu dikafani. Menunggu dikenali. Dan menunggu dendamnya dituntaskan. Sudah 3 malam aku tak bisa tidur tenang. Sejak aku menggali makam itu, membuka peti perempuan tanpa nama itu, kain kafan yang kutaruh di atas kuburnya tidak lagi diam. Ia mulai bergerak. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Malam pertama, aku melihat kain itu melayang pelan di atas pusara. Seolah tertiup angin, padahal tak ada angin sama sekali. Malam kedua, aku menemukannya berpindah tempat. Awalnya di atas makam, lalu tergulung di depan pintu rumahku. Dan malam ketiga, aku terbangun karena suara napas. Pelan. Berat. Terputus-putus. Seolah ada yang tidur di sebelahku. Tapi saat aku menoleh, yang kulihat adalah, kain kafan itu menempel di sisi tempat tidurku. Mengembang dan mengempis. Seperti bernapas. Pagi harinya, aku mendatangi rumah Pak Karta, salah satu warga tertua di kampung ini. Ia dulunya juru kunci lama, sebelum aku menggantikan posisinya. Orang bilang Pak Karta punya ilmu, meski ia tak pernah mengaku. Kupikir, mungkin dia tahu lebih banyak. Ia duduk termenung di bawah pohon mangga, menyambutku tanpa bicara. Saat ku sebut soal, kain kafan tak bertuan wajahnya langsung menegang. Kau sudah menggali makamnya, tanyanya perlahan. Aku mengangguk. Ia menatapku lama, lalu menunduk dalam-dalam. Tangannya gemetar saat meraih tongkat dulu. Sebelum proyek itu dimulai, sudah banyak yang memperingatkan agar jangan ganggu tanah makam bagian timur. Ada yang tertidur di sana. Bukan sekadar jenazah biasa. Ia dikubur hidup-hidup karena menanggung aib orang yang berkuasa. Dan ia bersumpah. Tidak akan tenang sebelum semua yang menguburnya ikut terkubur. Aku menahan napas. Lalu siapa dia, Pak Karta? Namanya Sumi. Seorang pembantu di rumah salah satu aparat desa waktu itu. Ia hamil. Katanya hasil diperkosa oleh tuannya sendiri. Tapi bukan dia yang dipenjara. Justru dia dituduh penggoda dan dihilangkan. Aku mematung. Kata orang, ia dicekik. Tapi tak benar-benar mati saat dikubur. Tangannya diikat. Kakinya dililit. Mulutnya disumpal. Ia dikubur seperti bangkai. Pak Karta menatapku, matanya berkaca-kaca. Kalau kain kafannya kembali hidup, itu artinya, ia belum mendapatkan yang layak. Ia menuntut kafan.
dan keadilan. Sejak hari itu, keganjilan mulai menjalar ke warga lain. Anak kecil di kampung mulai mengigau di malam hari, menyebut-nyebut nama Mbok Sumi. Beberapa orang dewasa melihat sosok perempuan berambut panjang mondar-mandir di jalan menuju pemakaman. Bahkan, Pak RT yang dulu juga terlibat dalam proyek penggusuran itu ditemukan pingsan di dalam kamar mandi, dengan tubuh dililit oleh kain putih. Lebih dari itu, warga mulai kesurupan. Hari Jumat, saat pengajian di musola, seorang ibu-ibu menjerit histeris, suaranya berubah menjadi suara berat. Kalian buang aku. Kalian bakar nama anakku. Aku menunggu kalian. Satu-satu. Matanya putih semua. Badannya menggigil. Dan ketika kami mencoba menenangkannya, ia muntah. Mengeluarkan gulungan kain kafan kecil dari mulutnya. Malamnya, aku tak berani tidur di rumah. Aku duduk di serambi, menyalakan lampu terang. Tapi tak ada yang bisa melindungiku dari yang datang malam itu. Aku melihatnya. Sosok perempuan. Berdiri di tengah jalan, memandang ke arahku. Tubuhnya terbungkus kain kafan, tapi terbuka di bagian wajah. Kulitnya pucat, bibirnya membiru, dan dari matanya mengalir darah hitam. Perlahan-lahan, ia berjalan ke arah rumahku. Langkahnya terikat, seperti kakinya masih dililit. Tapi itu tak menghentikannya. Aku mencoba membaca ayat-ayat pelindung, tapi suaraku tak keluar. Tenggorokanku tercekat. Sosok itu berhenti tepat di depan pagar. Ia menatapku, dan tersenyum pahit. Lalu berkata, 1 sudah kupanggil, 4 lagi menyusul, kemudian menghilang, lenyap dalam bayangan malam. Besoknya, kabar buruk datang. Pak Paiman, mantan kepala dusun, meninggal mendadak di rumahnya. Ditemukan dalam keadaan lidah terjulur, mata melotot, dan tubuh terlilit kain kafan. Aku mulai sadar. Perempuan itu, Sumi, tidak hanya ingin dikafani. Ia ingin semua yang menguburnya ikut terkubur. Dan aku, entah bagaimana, kini terlibat terlalu dalam untuk mundur. Sudah 2 orang meninggal. Pertama Pak RT, lalu Pak Paiman. Keduanya terlibat dalam proyek pemindahan makam 20 tahun lalu. Dan keduanya ditemukan dengan tubuh terikat kafan, dalam posisi mengenaskan. Dan yang lebih aneh, kain kafan yang ditemukan di tubuh mereka bukan berasal dari rumah duka manapun. Itu kain lama, bau tanah, dan sobek seperti digali dari dalam kubur. Desa mulai geger. Orang-orang membicarakan hantu perempuan berkafan yang gentayangan di malam hari. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Tapi entah mengapa, aku merasa ini belum selesai. Karena masih ada 3 nama yang belum tersentuh. Dan malam itu, mimpi burukku kembali. Aku melihat diriku berdiri di pinggir lubang. Di dalamnya, perempuan itu, Sumi, meronta. Mulutnya ditutup, tapi matanya melotot, penuh teror. Di sekelilingku berdiri 5 pria, wajah mereka samar, tapi aku tahu, mereka adalah orang-orang yang dulu menguburnya. Aku melihat seorang pria menghantam kepala Sumi dari belakang. Yang lain mengikat tangannya. Lalu 1 orang menutup peti, sambil tertawa. Dan suara Sumi menggema. Aku ingat wajah kalian. Aku tahu siapa yang terakhir. Dan kau. Yang menonton tapi tak mencegah. Kau harus menebusnya. Aku terbangun dalam peluh. Dan malam itu, aku tahu. Aku harus mencari tahu siapa pelaku utamanya. Pagi harinya, aku kembali ke rumah Mukri. Kali ini, ia memberanikan diri menunjukkan arsip yang lebih rahasia, disimpan dalam peti tua, terkunci. Kuncinya baru bisa dibuka setelah Mukri menemukan kunci kecil tergantung di foto mendiang ayahnya. Di dalam peti itu, ada berkas-berkas proyek yang tak pernah diserahkan ke desa. Termasuk 1 laporan tangan yang membuat napasku terhenti. Laporan itu berjudul, Pengamanan Masalah Internal S. Kasus pembantu wanita, isi laporannya, nama korban, tidak dicatat posisi, pembantu rumah tangga umur, 18 tahun hamil 4 bulan pelaku utama, dihilangkan dengan tinta disarankan, dihilangkan diam-diam, bekerja sama dengan kepala proyek dan 4 orang petugas di bawah laporan itu, ada tanda tangan samar. Tapi aku mengenali bentuknya. Itu milik Pak Mursid, mantan kepala proyek desa. Aku menemui Pak Mursid siangnya. Ia kini sudah tua,
jalannya tertatih. Rumahnya sepi, hanya ditemani seorang cucu perempuan. Tapi saat aku sebut Sumi, wajahnya langsung berubah tegang. Sudah tua, Pak Rais, katanya sambil meneguk teh. Buat apa ungkit yang lama-lama? Karena yang lama belum selesai. Karena seseorang menuntut dikafani dan dimakamkan dengan layak, ia diam. Saya tahu. Anda tahu. Sumi tidak mati waktu dikubur. Anda yang perintahkan itu? Tangannya gemetar, tapi ia tak menjawab. 3 orang sudah mati. 2 lagi, tinggal Anda dan 1 orang yang belum saya temukan. Tapi perempuan itu. Dia tidak menunggu lama lagi. Akhirnya ia bicara. Pelan. Saya. Hanya disuruh. Waktu itu kami dipaksa diam. Yang berkuasa waktu itu. Namanya Haji Salim. Dia yang tiba-tiba terdengar suara jatuh dari dalam rumah. Kami berlari ke dalam cucu perempuan Pak Mursid pingsan di lantai, dan di sekeliling tubuhnya melilit. Kain kafan yang sama Pak Mursid menangis. Ia bersimpuh dan memeluk cucunya sambil memohon ampun. Tanganku menggenggam kain kafan itu. Rasanya hidup. Hangat. Seperti denyut nadi masih mengalir di balik seratnya. Aku membawanya pulang malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku berani berbicara pada kain itu. Sumi. Siapa lagi yang kau tunggu? Siapa yang paling berdosa pada kematianmu? Kain itu menggeliat perlahan. Dan malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di ruang gelap. Di depanku, 5 pria berdiri, wajah mereka kini jelas. Dan di tengah mereka, ada 1 orang bersorban putih, berjubah. Ia tampak seperti orang terhormat. Tapi tangan dan kakinya berlumuran darah. Sumi muncul dari kegelapan. Mata hitamnya menatapku. Dialah yang memperkosaku. Dialah yang menyuruh mereka membunuhku. Dialah yang menghapus namaku dari dunia. Aku mengenal wajah itu. Haji Salim. Orang terhormat. Dermawan. Donatur besar masjid. Tapi di balik semua itu, ia adalah pembunuh Sumi. Pagi harinya, desaku geger lagi. Haji Salim ditemukan tak bernyawa di dalam kamar sholat malamnya. Posisi tubuhnya sujud, tapi tubuhnya dililit kafan hingga tak bisa bergerak. Dan di jidatnya, terpahat dengan darah tulisan, "Kau yang memulai." Kini tinggal 1 orang yang belum disentuh. Aku. Dan malam itu, suara Sumi terdengar lagi. 1 kafan terakhir. Untukmu yang menyaksikan tapi tak bersuara. Kau tahu aku masih hidup saat dikubur. Tapi kau hanya diam. Kau harus menebusnya. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup, angin malam menyusup lewat celah papan rumahku yang tua. Di pangkuanku, kain kafan itu terlipat rapi, tapi aku bisa merasakan, ia hidup. Nafasnya. Denyutnya. Ratapannya. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu siapa yang membunuh Sumi. Aku tahu siapa yang menutup mulut orang-orang agar rahasia itu terkubur. Dan aku tahu, siapa yang melihatnya terkubur hidup-hidup tanpa melakukan apa-apa. Aku. 20 tahun lalu, aku hanyalah tukang gali kubur. Aku muda, miskin, dan takut pada kekuasaan. Malam itu, saat mereka membawa tubuh Sumi, yang belum mati, aku berdiri di tepi liang. Mereka suruh aku gali. Mereka suruh aku tutup. Aku lihat tubuhnya bergerak. Matanya melotot, meminta tolong. Tapi lidahku keluh. Kakiku lemas. Aku menggali. Aku menimbun. Dan aku diam. Malam ini, aku tahu. Tak ada tempat lagi untuk sembunyi. Aku berdiri dan membawa kafan itu kembali ke titik 17A. Makam tempat jasad Sumi disimpan dalam peti kayu kotor. Di sana, malam begitu sunyi. Bulan menggantung tinggi, cahayanya jatuh di sela-sela pepohonan tua. Aku mulai menggali kembali kubur itu. Perlahan. Tenang. Tidak seperti sebelumnya. Tanganku berdarah terkena batu,
Tapi aku terus menggali. Akhirnya, kulihat kembali peti kayu itu. Masih sama seperti sebelumnya. Rapuh. Retak. Tapi kali ini, kubuka peti itu dengan hormat. Di dalamnya, tulang belulang Sumi masih terikat tali goni. Rambutnya sebagian masih menempel di tengkorak. Wajahnya, yang dulu kutakuti dalam mimpi, kini terasa tenang. Aku lepaskan tali-tali itu satu persatu. Aku bersihkan jasadnya dengan air bunga dan kain bersih yang kubawa. Kau. Aku mengangguk pelan. Aku tak berlari. Tak melawan. Aku hanya berkata, kalau memang itu caranya agar kau tenang. Aku rela. Dan saat itu juga, gelap menyelimuti semuanya.